Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Malam yang gelap dan berangin selalu merupakan waktu yang tepat untuk membunuh. Suke tidak berencana untuk membunuh. Dia menyelinap ke ratusan tempat perkemahan bersama dengan Jiang Hongyan. Dengan bantuan boneka penyamaran, mereka berpose sebagai prajurit suku orc surga. Tidak ada yang bisa melihat melalui penyamaran mereka. Sekarang mereka menyembunyikan lebih dari 100 surat kutukan di perkemahan itu. Saat fajar, Suke dan Jiang Hongyan telah mencapai perkemahan di garis depan. Itu adalah posisi khusus. Begitu mereka melewati perkemahan ini dan terus terbang selama beberapa hari, mereka akan mencapai wilayah umat manusia. Namun, perkemahan ini dijaga ketat. Garis depan tidak hanya penuh dengan mantra pembatas, tetapi juga diawasi secara ketat oleh banyak tentara yang berpatroli. Beberapa pembangkit tenaga listrik di Crossing Calamity Stage menjaga garis depan. Mereka bahkan bisa merasakan aura mengerikan dari perkemahan marsal yang berasal dari pembangkit tenaga listrik di Great Vehicle Stage. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah bisa melewati garis depan hanya dengan menyamar. Kita tidak cukup cepat untuk melarikan diri dari serangan pembangkit tenaga listrik itu di tahap kendaraan hebat sebelum mencapai wilayah umat manusia. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah. Mereka telah memasuki perkemahan di garis depan. Melihat mantra pembatas bertitik tebal itu, mereka merasa sangat tidak berdaya. Suke mengangguk, karena dia tahu mereka tidak akan pernah bisa memaksa keluar dari tempat ini. Medan perang ini terlalu besar. Dia tidak dapat memastikan mantra pelarian ilahi dapat memindahkan mereka ke tempat yang lebih dekat ke wilayah umat manusia setiap saat. Jika mereka diteleportasi kembali ke perkemahan suku orc surga, mereka akan menemukan diri mereka dalam masalah besar. Saat ini, kita harus mengandalkan surat kutukan itu, kata Suke dengan senyum tipis. SSO. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dengan malu. Dia mempercayai Suke, tetapi surat kutukan itu terasa seperti mainan anak-anak baginya. Bahkan dia akan membuang surat kutukan itu setelah menerimanya. Tidak ada yang akan mempercayainya. Gadis kecil, hati seseorang selalu tidak bisa dipahami. Seseorang akan mempercayainya pada akhirnya, dan pengaruh yang ditimbulkan oleh surat-surat itu bisa sangat mengerikan. Kata Suke sambil tersenyum. Surat kutukan semacam ini dulunya cukup populer di bumi. Itu diteruskan dengan gila-gilaan di Kiki Groups dan Kizone. Setelah beberapa tahun menghilang, itu muncul lagi di Microblog dan WeChat Moments. Tidak ada orang bijak yang percaya pada kutukan ini karena itu benar-benar bodoh. Namun, beberapa orang masih mempercayainya dan meneruskannya. Ketika orang bijak menerima surat kutukan seperti itu, bahkan jika mereka tidak mempercayainya, mereka pikir itu sangat menjengkelkan. Oleh karena itu, beberapa orang bijak juga mulai meneruskannya karena menurut mereka lebih baik aman daripada menyesal. Dengan cara ini, surat kutukan yang tidak berarti menyebabkan pengaruh yang besar. Saat ini, gangguan di banyak tempat perkemahan suku orc surga disebabkan oleh surat kutukan itu. Di sebuah perkemahan di bagian belakang medan perang, seorang raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter menemukan surat kutukan yang ditinggalkan oleh Suke pada hari pertama. Surat kutukan itu diletakkan di bawah bantalnya dengan sudut terbuka. Raksasa ini menyukai seorang prajurit wanita di perkemahannya. Dia menulis surat kepadanya beberapa hari yang lalu, tetapi dia belum mendapat tanggapan. Ketika dia melihat surat di bawah bantalnya, dia sangat gembira. Dia tidak menemukan orang lain di kamp, jadi dia mengambil surat itu dan mulai membacanya. Setelah beberapa saat, wajah raksasa itu menjadi gelap karena marah. Wajah But dari fraksi surga yang meledak? Apa-apaan ini? Dia sangat marah, dan dia sama sekali tidak mempercayai isi surat itu. Kemudian, dia melanjutkan membaca sisa paragraf surat itu, yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak meneruskan surat ini kepada orang lain, orang tuanya akan mati, tetapi jika dia meneruskannya, dia akan memenangkan hati gadis yang disukainya. Kalimat terakhir membangkitkan minatnya. Setelah merenungkannya sebentar, dia mengambil keputusan. Aku mendapat surat ini dari seseorang, jadi aku juga bisa mengirim surat ini ke orang lain. Bagaimanapun, ini hanya omong kosong. Tidak ada yang perlu ditakutkan, raksasa itu bergumam sambil mengeluarkan beberapa kertas tulis dan mulai menyalin surat itu.
Malam itu, dia menyelinap ke beberapa kamp terdekat dan meletakkan surat-surat itu di bawah bantal beberapa tentara yang tidak disukainya. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang-orang itu jijik, dan dia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi tentang hal itu. Pada saat yang sama, di kamp tentara wanita, seorang prajurit wanita sedang berpikir keras dengan pena di tangannya. Bang! Setelah beberapa saat, dia meletakkan pulpennya dan berdiri dengan santai. Aku sudah dewasa. Bagaimana saya bisa menulis surat cinta? Ini konyol. Dia bilang dia menyukaiku, dan aku akan datang langsung padanya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari kampnya. Ketika raksasa yang telah mengirim semua surat kutukan kembali ke perkemahannya, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Prajurit wanita yang disukainya berdiri di depannya. Kemudian, dia memeluk raksasa itu ke dalam pelukannya dan berkata dengan keras, "Mulai sekarang, kamu adalah lelakiku." Omong kosong. Jantung raksasa itu meledak dalam kegembiraan liar. Tubuhnya mulai gemetar dan matanya menjadi besar. Apakah ini berarti surat kutukan itu nyata? Pada hari kedua, 4 orang yang menerima surat kutukan dari raksasa itu benar-benar muak. 2 dari mereka merobek surat itu menjadi beberapa bagian karena marah dan mencoba mencari tahu siapa yang mengirim surat itu. Namun, 2 lainnya, meskipun mereka juga kesal, tidak mau melepaskannya. Mereka ragu surat itu dikirim oleh musuh mereka, jadi mereka memutuskan untuk meneruskannya. Mereka menyalin 4 surat lagi dan mengirimkannya secara diam-diam. Di saat yang sama, raksasa yang memulai hubungan dengan gadis kesayangannya itu cukup bahagia. Setelah mabuk, dia menceritakan rahasia ini kepada teman-teman dekatnya. Seseorang menganggap rahasianya sebagai lelucon. Seseorang menyimpannya di dalam hatinya. Dengan cara ini, puluhan surat kutukan muncul di perkemahan dalam 3-4 hari. Bahkan sang jenderal menerima beberapa surat, yang hampir membuatnya gila. Skenario yang sama terjadi di lebih dari 100 tempat perkemahan lainnya. Ada begitu banyak tentara di tempat perkemahan itu. Seperti raksasa itu, beberapa orang beruntung mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah mengirimkan surat kutukan. Itu adalah peristiwa probabilitas kecil biasa. Namun, mereka percaya keberuntungan mereka disebabkan oleh surat kutukan tersebut. Oleh karena itu, mereka mulai menceritakan rahasia ini kepada teman dekat mereka. Dengan cara ini, rahasia surat kutukan itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Gangguan yang disebabkan oleh surat kutukan mulai meresahkan banyak tempat perkemahan suku orc surga. Dalam waktu kurang dari seminggu, bahkan tempat perkemahan di dekat garis depan juga terpengaruh. Seluruh pasukan suku orc surga berada dalam bahaya. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang surat kutukan yang tersebar luas di tempat perkemahan? Ya, dikatakan bahwa hantu Budfest fraksi surga yang meledak menciptakan kutukan ini. Brengsek, ini benar-benar kutukan palsu. Omong kosong. Dahu, yang bertugas di perkemahan di sebelah kami, merobek surat itu. Kemarin, dia menerima surat dari rumah, yang memberitahukan bahwa orang tuanya meninggal di tanah misteri. Omong kosong, betulkah? Tentunya. Juga, saya pernah mendengar bahwa Aniu, yang melayani di perkemahan di area belakang, membuat 4 salinan surat itu dan mengirimkannya. Di malam yang sama, wanita tercinta Ahwa menunjukkan cintanya padanya. Brengsek, harus kuakui aku juga menerima surat kutukan. Apa? Kamu siapa? Wajahmu asing bagi kami. Aku Ake, dan ini wanitaku, Ahong. Sobat, bisakah kita berbicara di sini? Baru saja, wanita saya ada di samping saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya membuat ratusan salinan surat kutukan itu dan mengirimkannya. Akibatnya, Ahong melompat ke tempat tidur saya di malam yang sama. 10 hari kemudian, lebih dari 100 tempat perkemahan suku orc surga berantakan total. Surat kutukan, yang dimulai sebagai lelucon, telah menciptakan suasana yang mengerikan di seluruh tempat perkemahan. Lagi pula, di dunia para pembudidaya, ada semacam seni sihir yang bekerja menciptakan kutukan. Dikatakan bahwa beberapa tentara di perkemahan yang baru saja kehilangan orang tua mereka sedang mencoba mencari tahu siapa yang mengirimkan surat kutukan itu. Dikatakan juga bahwa beberapa tentara telah mewujudkan impian mereka, jadi mereka mengucapkan ribuan terima kasih kepada surat kutukan itu dan menganggapnya sebagai pengalaman yang menyenangkan.
Di area garis depan, keaslian hampir semua desas-desus ini terkonfirmasi. Tentu saja, sebagian besar dikonfirmasi oleh Suke, yang selalu muncul di suatu tempat ramai untuk menyebarkan efek surat kutukan. Suatu hari, dia mengeluh sambil menangis di depan banyak tentara bahwa keluarganya mengalami kemalangan, dan bahkan anjingnya telah dibunuh oleh orang lain, setelah dia merobek surat kutukan itu. Keesokan harinya, dia akan muncul di perkemahan lain untuk memamerkan keberuntungannya setelah mengirim surat kutukan dengan memegang Jiang Hongyan di tangannya. Dengan cara ini, dia menciptakan pengaruh yang merusak. Para prajurit suku Orc Langit sedang tidak berminat untuk berlatih. Mereka semua sedang mempertimbangkan penerima surat kutukan berikutnya, atau mengkhawatirkan keluarga mereka setelah merobek surat kutukan itu menjadi beberapa bagian. Beberapa tentara yang telah mengirimkan surat kutukan kepada orang lain sedang menantikan kedatangan gadis-gadis tercinta mereka. Moral di semua tempat perkemahan suku Orc Surga cukup rendah. Akhirnya, para jenderal tidak bisa duduk diam lagi. Bahkan panglima tertinggi di panggung kendaraan hebat dikejutkan oleh situasi ini. Tidak, kita harus menghentikan ini. Kalau tidak, kita akan dikalahkan dengan mudah. Panglima memerintahkan semua jenderal untuk mendisiplinkan prajuritnya. Para jenderal harus mematuhi perintahnya dengan menggeledah tempat perkemahan dan mengeluarkan perintah, memiliki surat kutukan sangat dilarang. Pelanggaran akan dihukum berat. Namun, jumlah surat kutukan di perkemahan sudah sangat banyak. Di setiap perkemahan, hampir 2/3 tentara ditangkap dan dihukum berat. Oleh karena itu, pertahanan area garis depan menjadi lemah karena patroli yang kekurangan tenaga. Hongyan, sudah waktunya. Kami akan berangkat malam ini. Suke meminta Jiang Hongyan untuk pergi bersamanya ke perkemahan dekat garis depan. Selama periode ini, dia telah menentukan waktu dan jalur semua patroli. Sekarang kesempatan telah muncul dengan sendirinya. Itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk pergi. SSO. Malam itu, mereka pergi ke garis depan dan berpura-pura bermalas-malasan. Mereka segera ditemukan oleh patroli. Kalian berdua, berhenti. Kami tidak memiliki cukup tentara. Anda harus pergi bersama kami, teriak ketua tim patroli. Ya Pak, Suke menjawab dengan kesal saat dia berjalan menuju patroli bersama dengan Jiang Hongyan. Sebenarnya, dia menertawakan dirinya sendiri. Bergabung dengan patroli adalah cara terbaik untuk mendekati mantra pembatas di garis depan. Sobat, jangan marah. Anda harus menyalahkan surat kutukan yang beredar baru-baru ini. Panglima sangat marah dengan situasi ini. Para jenderal harus menghukum prajurit mereka dengan keras, yang menyebabkan situasi ini menjadi singkat. Pemimpin tim menghibur Suke setelah menyadari ekspresi kesalnya. Suke menganggukkan kepalanya dan berkata, meludah dengan keras ke tanah, sialan. Jika saya tahu siapa yang mengirim surat kutukan itu sejak awal, saya akan memukulinya sampai mati. Hei, sobat, jangan bicara omong kosong. Kutukan itu cukup aneh. Jika Anda telah menerimanya, saya sarankan Anda juga menyalinnya dan mengirimkannya. Anda mungkin paling banyak dipukuli oleh para jenderal, tetapi itu jauh lebih baik daripada kemalangan dalam keluarga Anda. Seseorang mengingatkannya dengan suara rendah. Suke berteriak dengan marah, menepuk dadanya, aku tidak takut pada apapun di dunia ini. Aku bahkan akan mengalahkan Bloodfest of the Exploding Heavens faction itu, apalagi surat kutukan itu. Prajurit patroli lainnya terkejut dengan kata-katanya, sobat, kamu hebat. Suke melambaikan tangannya, hei, kamu menyanjungku. Jiang Hongyan, yang berdiri di samping Suke, sangat terhibur dengan tindakan Suke. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan besar datang dari langit di atas garis depan yang luas. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Tampaknya kekosongan itu hampir terkoyak. Sialan, apa yang terjadi? Suke terkejut. Mungkinkah kutukan itu nyata? Saya baru saja selesai bertingkah tangguh dan seseorang mencoba menyerang saya dengan kilat dan guntur. Apa-apaan? Sobat, di mana keberanianmu? Ini adalah medan perang. Disintegrasi Void cukup normal. Mengapa kamu begitu bingung? Seorang tentara di patroli berkata dengan nada menghina. Kata-katanya mengingatkan Suke tentang apa yang sedang terjadi dan dia tutup mulut. Jiang Hongyan telah memberitahunya bahwa Immortal Hall seharusnya tidak mendarat di tempat ini.
Alasannya adalah disintegrasi void yang disebabkan oleh pertempuran berdarah antara para kultivator di Crossing Calamity Stage atau bahkan di Great Vehicle Stage di medan perang ini. Mereka baru saja berada di Void Passage pada posisi ini saat itu. Meskipun pertempuran berakhir sementara, kekosongan yang retak belum sembuh. Oleh karena itu, petir dan guntur yang muncul tiba-tiba di area ini cukup normal. Suke memandangi kehampaan. Beberapa debu digulung oleh angin liar dan menghilang dalam kehampaan seketika. Cukup, mari kita pergi berpatroli sekarang. Kami akan menjaga daerah ini setidaknya selama 2 malam. Teriak ketua tim patroli dengan tidak sabar saat ini. Patroli bergerak lagi. Kemudian, Suke mengedipkan mata pada Jiang Hongyan. Suara mendesing. Saat berikutnya, mereka meluncurkan serangan pada saat bersamaan. Jiang Hongyan melambaikan tangannya. Beberapa prajurit yang menjulang tinggi di depannya tewas seketika oleh untaian cahaya keemasan. Kegagalan, mayat mereka terguling ke tanah. King of Top Acting Fisuke terlalu berisik. Dia tidak berani menggunakannya. Oleh karena itu, dia harus membuat para prajurit pingsan dengan tongkat hitam, yang cukup efisien. Dalam beberapa detik, mereka menghabisi patroli dengan mudah tanpa diketahui orang lain. Sekarang, area ini ditempati oleh mereka untuk sementara. Apa yang harus kita lakukan untuk menangani mantra yang membatasi itu? Jiang Hongyan bertanya sambil menatap Suke. Sekarang, mereka bisa kembali ke wilayah umat manusia jika mereka bisa mematahkan mantra ini tanpa ditemukan oleh patroli lain. Tapi mantra pembatas ini cukup kuat. Bahkan pembudidaya di panggung kendaraan hebat tidak dapat menghancurkannya dengan diam-diam. Keduanya tidak pernah bisa melewati area ini dengan mudah. Aku mempelajari mantra-mantra ini. Jika kita terbang di atasnya tanpa menggunakan kekuatan inti sejati kita, kita tidak akan memicu mantra pembatas apapun. Suke tersenyum saat dia mengaktifkan antarmuka sistem. Jiang Hongyan terkejut. Bagaimana kita bisa terbang di atasnya tanpa menggunakan kekuatan inti sejati kita? Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, dia ingat Suke dulu memimpin pasukan untuk mendarat dari langit dengan terbang melalui lembah di Gunung Suci Kota Salju tanpa menggunakan kekuatan inti sejati miliknya. Saat itu, dia yang berada di Tanah Suci juga kaget. Suara mendesing. Saat ini, Suke membeli Quinjet dari System Store. Quinjet diproduksi oleh SHIELD itu adalah pesawat tempur siluman yang cepat. Itu tidak dapat dideteksi oleh radar, dan bahkan bisa sama sekali tidak terlihat. Dalam keadaan seperti itu, Suke lebih suka menggunakan beberapa barang berteknologi tinggi untuk menyelesaikan masalahnya. Ikuti aku, gadis kecil. Biarkan saudara Suke membawamu terbang. Suke memegang tangan Jiang Hongyan di tangannya sambil tersenyum. Jiang Hongyan dikejutkan oleh jet tempur raksasa ini. Tapi dia mempercayai Suke dan dia melangkah ke dalamnya dengan rasa ingin tahu. Suara mendesing. Saat berikutnya, pintu kabin ditutup. Suke duduk di kursi pilot. Kemudian, dia menekan tombol siluman sambil mengaktifkan mesin jet tempur. Seluruh Quinjet menghilang di tempat. Kemudian, ia melompat ke udara dan berlari menuju Cakrawala. Sementara itu, di luar Celestial Burial Valley di benua timur, seorang pria dan seekor anjing berkeliaran dengan bingung. Budfest, apa pendapatmu tentang ini? Diam, Duan Jiude, jika kamu terus tidak menghormati patriarkmu, aku akan menghancurkanmu dengan telapak tanganku. Berengsek, bocah kecil itu sangat licik. Dia meninggalkan kita sendirian, tapi kita harus melakukan kultivasi terpencil di tanah misteri benua selatan. Omong kosong, pokoknya, tuanku bisa memastikan keamanan gadis-gadis itu. Sekarang kita harus menemukan cara untuk bersenang-senang. Apa yang bisa kita lakukan? Saya diberitahu bahwa Suke muncul di tempat ini puluhan hari yang lalu. Tapi dia tidak muncul sampai sekarang. Bahkan aula perunggu itu juga menghilang. Budfest berkata karena bosan. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa sobekan kertas hitam jatuh dari langit. Sisa-sisa itu terbawa angin, tetapi satu potongan mendarat di depan Budfest dan Duan Jiude. Apa? Secarik kertas hitam ini sangat aneh. Mungkinkah itu harta ajaib? Hahaha, lihat, Duan Jiude, aku menemukan harta karun. Budfest berteriak kegirangan saat dia mengambil secarik kertas itu. Hei, jangan bertindak tanpa malu-malu. Kamu harus membaginya denganku. Duan Jiude mendekat dan mulai membaca isi dari secarik kertas itu.
Saya Buttface dari fraksi surga yang meledak. Puluhan ribu tahun yang lalu, saya mati dalam pertempuran besar antara dewa dan iblis. Sialan! Sialan, Tuhanku! Duan Jiude dan Buttface tercengang dengan apa yang mereka lihat. Buttface benar-benar muak dengan isinya seolah-olah dia telah memakan kotoran. Surat kutukan. Siapa yang melakukan ini? Di benua Xuanzhen, medan perang antara umat manusia dan suku orc langit membentang ratusan ribu mil. Sebagian besar pertempuran antara umat manusia dan suku orc surga terjadi di daerah ini, yang karenanya penuh dengan mayat yang tidak terkumpul dan bau darah yang menjijikkan. Kunjet yang dikemudikan oleh Suke, yang juga membawa Jiang Hongyan, terbang di atas area ini. Setelah 3 hari 3 malam, mereka akhirnya berhasil meninggalkan wilayah suku orc surga tanpa memicu mantra pembatas apapun. Melihat tubuh yang dimutilasi, Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Konflik tidak dapat dihindari di tempat-tempat di mana ada makhluk hidup. Konflik bisa terjadi antara sekte, tempat, dan ras, yang tidak ada habisnya. Konflik terjadi di Gunung 5 Elemen, 4 benua, dan bahkan di benua Xuanzhen ini. Kita akan segera tiba di garis depan wilayah umat manusia. Kita harus menyamar terlebih dahulu. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah saat dia melihat ke depan. Suke mengangguk. Banyak jenderal di benua Xuanzhen mengenal Jiang Hongyan karena identitasnya yang mulia. Jika Jiang Hongyan muncul dalam penampilan aslinya, ayahnya pasti akan waspada. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, Suke mengeluarkan topeng berkulit manusia baru dan mengubah penampilan wajahnya. Jiang Hongyan menerima topeng itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu selalu bisa mengarang hal-hal ini, yang aneh tapi cukup berguna." Tentu saja, fraksi surga meledak kita maha kuasa. Aku bahkan bisa memberimu bintang jika kamu memintanya, kata Suke sambil tertawa. Oh. Jiang Hongyan tersenyum saat dia memakai topeng. Wajahnya berubah seketika. Meski wajah barunya tidak secantik aslinya, temperamen anggunnya tidak bisa ditutup-tutupi. Wow, gadis kecil, kamu benar-benar terlahir cantik. Kamu masih sangat memesona bahkan setelah mengubah wajahmu, kata Suke sambil tersenyum. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Hal-hal yang akan kita hadapi cukup berbahaya. Mendengar itu, Suke mau tidak mau berhenti tersenyum. Kali ini, dia berencana untuk merebut pohon realisasi dewa, sehingga mereka dapat menghentikan ayah Jiang Hongyan untuk mendapatkan buah realisasi dewa dari pohon tersebut. Bagaimanapun, seutas jiwa Jiang Hongyan diselamatkan di pohon itu, yang harus mereka ambil kembali. Namun, ayah Jiang Hongyan sangat kuat. Dia telah mencapai puncak panggung kendaraan hebat, yang hanya berjarak 1 langkah dari menjadi celestial. Suke akan dikalahkan oleh ayah Jiang Hongyan dengan mudah, bahkan jika dia bertarung dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, Suke dan Jiang Hongyan harus memikirkan rencana lain. Apa yang akan kamu lakukan? Suke bertanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang benua Xuanzhen. Selain itu, saat ini, Jiang Hongyan sekuat dirinya. Oleh karena itu, dia harus menanyakan tentang rencana Jiang Hongyan terlebih dahulu, sehingga dia dapat mengetahui seberapa kuat musuh yang akan dia hadapi. Jiang Hongyan memandang Suke dengan tenang untuk sementara waktu. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, kamu membutuhkan sekitar 30 hari untuk menempuh perjalanan dari garis depan ke Istana Kekaisaran. Saya akan memberi Anda peta dan izin masuk Istana Kekaisaran. Ketika Anda tiba, saya akan membujuknya pergi. Setelah merebut pohon realisasi dewa, kamu harus segera mundur dan mencari kesempatan untuk bersatu kembali denganku. Rencanamu tidak akan berhasil. Suke segera menggelengkan kepalanya. Mari kita alihkan tugas kita. Aku akan memancing ayahmu pergi. Anda dapat bertanggung jawab untuk merebut pohon realisasi Tuhan. Jangan lupa aku punya Divine Escape Spell, yang bisa membuatku kabur kapan saja. Tidak, menurut gayanya, dia tidak akan pernah menghadapimu secara pribadi. Selain itu, dia memiliki banyak bawahan yang kuat, termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik di Great Vehicle Stage. Hanya aku yang bisa memancingnya pergi? Jiang Hongyan berkata dengan serius. Namun, Suke masih menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak akan pernah membiarkan Jiang Hongyan mengambil risiko ini. Bagaimanapun, mereka menghadapi seorang kultivator di puncak panggung kendaraan hebat. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Jiang Hongyan,
pohon kesadaran Tuhan tidak akan berguna baginya. Jika dia akhirnya kehilangan Jiang Hongyan, rencana ini jelas merupakan perdagangan yang merugi. Lupakan saja, mari kita lanjutkan tanpa rencana. Kami kembali ke wilayah umat manusia terlebih dahulu dan membuat rencana sesuai dengan situasi sebenarnya, oke? Suke bertanya. Setelah pertimbangan singkat, Jiang Hongyan mengangguk sambil tersenyum, oke. Akhirnya, setelah 5 hari terbang, mereka berhasil tiba di garis depan umat manusia. Suke dan Jiang Hongyan memulihkan penampilan manusia mereka. Setelah beberapa penyamaran, mereka berhasil melewati tempat perkemahan garis depan dan tiba di sebuah kota kuno, yang sangat dekat dengan garis depan. Kota kuno ini sebesar yang ada di 4 benua, tetapi para pembudidaya di kota ini jauh lebih kuat daripada para pembudidaya di kota kuno manapun di 4 benua. Ketika mereka memasuki kota, Suke menemukan bahwa semua penjaga kota setidaknya telah mencapai puncak tahap pelatihan Void, yang akan diperlakukan sebagai putra suci atau perawan suci di 4 benua. Adapun pembudidaya di kota ini, itu seperti naga dan ikan bercampur aduk. Mereka bisa melihat pembudidaya dan binatang setan yang menyamar sebagai manusia di mana-mana. Di antara mereka, ada kultivator di tahap transformasi bayi, tahap pelatihan Void, dan tahap sintesis bentuk. Bahkan beberapa pembudidaya di Crossing Calamity Stage dapat ditemukan. Tapi Suke dan Jiang Hongyan tidak menemukan pembudidaya di Great Vehicle Stage di kota ini. Kota kuno ini sangat dekat dengan garis depan, jadi sedikit kacau. Mari tetap low profile. Besok pagi, kita akan berangkat ke Istana Kekaisaran dengan mengambil perangkat teleportasi. Jiang Hongyan mengingatkan Suke dengan suara rendah untuk menghentikannya membuat masalah. Suke mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saya orang yang rendah hati. Ngomong-ngomong, Hongyan, ada begitu banyak pembudidaya di kota ini. Mungkin kita tidak bisa menemukan kamar di hotel dengan mudah. Kita bisa berbagi satu kamar malam ini, atau pembudidaya lain harus bermalam di jalanan. Mendengar itu, Jiang Hongyan berhenti berjalan untuk sementara waktu. Dia mengarahkan pandangannya yang indah pada Suke dengan tenang. Tapi Suke telah meningkatkan ketidakberdayaannya. Dia terus melakukan kontak mata dengan Jiang Hongyan tanpa henti. Akhirnya, Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Ayo pergi, jika kita tidak memanfaatkan momen ini, kita harus bermalam di jalanan. Apa? Apakah ini berarti dia setuju untuk berbagi kamar dengan saya? Mata Suke berbinar dan dia mulai mengikuti Jiang Hongyan dengan penuh semangat. Dalam waktu singkat, mereka menemukan sebuah hotel. Pelayan memberitahu mereka banyak kamar tersedia saat ini. Suke meletakkan beberapa batu roh di atas meja dan berkata dengan lantang, kami hanya membutuhkan kamar terbaik di hotelmu. Musim semi telah tiba, serahkan sisa kamar kepada mereka yang membutuhkannya. Berdiri di samping Suke, Jiang Hongyan tidak berkata apa-apa dengan senyum tipis. Setelah itu, mereka naik ke atas, mengikuti pelayan. Berderak! Setelah menutup pintu, Suke segera melompat ke tempat tidur dan membuat pose genit. Kemudian, dia berkata kepada Jiang Hongyan sambil tersenyum sambil menepuk tempat tidur, Hongyan, sudah larut, ayo tidur. Jiang Hongyan menjawab dengan senyum tipis, saya hanya perlu waktu singkat untuk berkultivasi. Setelah mengatakan itu, dia duduk di futon di tengah ruangan, menyilangkan kakinya. Kemudian, dia menutup matanya yang indah dan mulai berkultivasi. Suke langsung frustrasi. Faktanya, pembudidaya tidak perlu tidur. Mereka dapat menyegarkan semangat dan kekuatan mereka melalui kultivasi, yang bahkan lebih efisien daripada tidur. Tapi Suke tidak mau menyerah begitu saja. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan tinggal bersama Jiang Hongyan sendirian. Juga, menurut prinsip ketiga dari fraksi surga yang meledak, jika seorang pria tidak melakukan sesuatu ketika dia berbagi kamar dengan seorang wanita, tidak ada perbedaan antara pria ini dan ikan asin. Tidak, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Seorang pria harus menunjukkan inisiatif. Memikirkan hal ini, Suke duduk di tempat tidur dan bertanya, Hongyan, apakah kamu ingin bersekongkol denganku?